Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, selamat datang dalam ibadah Sekolah Minggu online Jemaat Silo Campagaya. Apa kabarnya Bapak Guru Valen? Baik Bu Guru nih. Wah, kalau anak-anak di rumah apa kabarnya? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita bersyukur, kita bersuka cita hari ini karena Tuhan selalu memelihara kita, menjaga kita. Karena itu, anak-anak Tuhan, mari kita fokus beribadah, memuji Tuhan. Semuanya berdiri bersama-sama, kita memulai ibadah kita menyanyikan kidung pujian Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Kita menyanyi dalam bahasa Inggris. God is so good. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Kita menyanyi dalam bahasa Torajanya, Puang Masokan. Puang masokan, puang masokan, puang masokan, masokkanlah kau aku. Kita mulai ibadah kita, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Anak-anak disilakan duduk. Anak-anak tahu apa itu dosa? Bapak Guru Valen, apa itu dosa? Ya, dosa itu perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Wah, dosa itu perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Berarti itu perbuatan Jahat. wah, betul sekali, pintar anak-anak. Perbuatan jahat tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan senang dengan anak-anak yang selalu melakukan perbuatan Yang baik. baik. Nah, mata Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Kita melakukan perbuatan jahat atau perbuatan yang baik, Tuhan lihat. Ayo anak-anak, kita menyanyi sama-sama kidung pujian Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, Yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. ingat Tuhan melihat. Kita ulangi lagi pujian ini. Ayo anak-anak semua kita bergerak menyanyikan Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, Yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat
Tuhan melihat. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Semuanya duduk yang tenang, yang sudah pintar membaca disiapkan Alkitabnya. Sudah? Dengan kasih dipersilakan Ibu Guru Made. Selamat pagi anak-anak Tuhan dan terima kasih Bu Guru Uni. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan kembali tentang seorang raja yang tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Begitu juga dengan keluarganya. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Alkitab itu benar, kami siap mendengar. Tuhan tolong kami untuk dapat belajar firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Ya, anak-anak Tuhan, seorang raja di Yehuda, dia bernama Raja Sedekia. Dia adalah raja yang tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Sehingga Tuhan mengirimkan Yeremia untuk memberitakan firman kepada orang-orang Yehuda, termasuk kepada raja dan keluarganya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Padahal Tuhan sangat sayang kepada mereka. Dan pada saat yang sama, seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar mendatangi atau mengelilingi tembok Yerusalem. Mereka selama 3 tahun tinggal di luar tembok Yerusalem. Dan selama 3 tahun itu juga, akhirnya kelaparan terjadi di Yehuda. Semua orang-orang Yehuda mengalami kelaparan yang sangat hebat. Mereka tidak bisa lagi menemukan makanan, bahkan mereka sampai ketakutan. Kemudian, mereka mengambil inisiatif atau mereka mengambil tindakan untuk lari atau keluar dari Yehuda. Mereka lalu menggali tembok Yehuda sampai tembok itu terbelah. Tetapi sayang, saat malam hari, raja bersama anak-anaknya hendak ingin melarikan diri, mereka dilihat oleh tentara Kasdim. Tentara itu kemudian mengejar mereka dan menangkap, lalu membawa raja bersama anak-anaknya ke hadapan Raja Nebukadnezar. Lalu pada saat itu juga, Raja Nebukadnezar menjatuhkan hukuman kepada raja dan juga anak-anaknya. Anak-anak raja kemudian dibunuh semua sampai habis, dan Raja Nebukadnezar memberikan hukuman kepada Raja Sedekia, yaitu matanya dibutakan. Setelah itu, Raja Sedekia dibawa ke Babel. Dan pada saat yang sama juga, seorang kepala pengawal, yaitu bernama Nebuzaradan, masuk ke daerah Yehuda, kemudian dia menghancurkan bait Allah. Dia membakar istana dan rumah-rumah orang yang ada di Yehuda. Setelah itu, orang-orang Yehuda dibawa ke Babel. Hanya sedikit saja yang ditinggalkan di sana untuk menjadi budak atau menjadi tukang kebun. Alat-alat beribadah semuanya dibawa ke Babel, dan juga imam-imam yang ada di tempat ibadah di Yehuda semuanya dibunuh. Anak-anak Tuhan, dari sini kita belajar bahwa ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan ingin selalu kita berbuat baik. Entahkah orang tua kita, atau saudara, ataupun teman-teman, dan mungkin juga guru di sekolah, selalu mengingatkan kita untuk berbuat baik. Tetapi kalau kita tidak mendengarkan mereka, berarti kita juga tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Karena Tuhan pasti menunjuk mereka untuk menjadikan kita menjadi anak-anak yang baik. Amin firman Tuhan. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja. Anak-anak Tuhan, silakan buka Alkitabnya. Buka dari 2 Raja-Raja. Pasalnya yang ke-25. Ibu guru akan bacakan dari ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-6. Ibu guru ulang. 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Pada tanggal 9 bulan yang keempat,
Ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelalat orang tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim mendengar raja dari belakang dan mencari dia di dataran Yeriko. Segala tentara telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Amin, firman Tuhan. Terima kasih Ibu Guru Made yang sudah menceritakan firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, banyak perbuatan kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Karena itu, mari untuk selalu melakukan perbuatan yang membuat Tuhan senang. Kita meresponi firman dan cerita yang boleh kita dengarkan sambil kita memberikan persembahan, tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyi hidung pujian banyak perbuatan. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan. Ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Ya anak-anak Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa hal yang akan kita doakan bersama-sama. Yang pertama, persembahan yang sudah kita berikan. Yang kedua, untuk rencana ibadah konsolidasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 17. Kemudian untuk anak-anakku yang sudah mulai belajar ataupun yang akan siap-siap belajar. Kiranya Tuhan memberikan kita kesehatan. Iya, mari kita berdoa. Silakan lipat tangan. Tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami anak-anak Tuhan pagi ini sudah memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan kami dapat dipakai dengan baik untuk memuji nama Tuhan. Dan juga yang masih ada pada orang tua kami, Tuhan juga berkati supaya bisa dipakai untuk kebutuhan kami setiap hari, untuk makan, untuk sekolah, untuk keperluan lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana konsolidasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 17. Tuhan tolong guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak kami, anak besar dan remaja, kiranya boleh mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan berikan mereka kesehatan, supaya bisa dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk kami anak-anak Tuhan yang sudah mulai bersekolah. Terima kasih, kalau Tuhan boleh mengizinkan kami, melalui pemerintah, melalui kepala sekolah, sehingga kami bisa bertemu dengan teman-teman untuk belajar. Kami yang mungkin masih di rumah belajar dan dalam persiapan untuk bersama-sama belajar di sekolah, Tuhan tolong kami berikan kesehatan supaya kami bisa mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik. Berkati guru-guru kami, berkati kepala sekolah, berkati teman-teman kami, supaya kami semua bisa belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami anak-anak-Mu yang kami bawa dalam doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari untuk selalu mengasihi orang tua, mengasihi saudara, mengasihi teman, terlebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Ayo anak-anak semuanya berdiri menutup ibadah kita pagi ini. Kita menyanyi kidung pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo semuanya bergerak, kita pakai gerakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita ulangi pujian ini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anak disilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, ibadah kita selesai. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa.